Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini saya akan kembali membahas VBA makro, yaitu VBA Excel ya, karena ada pertanyaan di grup tentang VBA, yaitu bagaimana caranya kita melakukan ping dan juga melakukan mendapatkan IP address dari komputer kita ya dengan VBA makro. Nah, di sini saya sudah siapkan Excelnya dan juga saya sudah siapkan dengan formnya untuk memudahkan ya. Jadi saya buat dulu formnya seperti ini. Kita masuk dulu ke makronya ya dengan klik menu developer lalu pilih Visual Basic. Nah, ini saya buat form seperti ini tapi belum ada kodenya ya, ini masih kosong, saya baru buat formnya saja. Nanti saya akan melakukan script untuk mendapatkan IP. Kita bilang dulu ya, kita jalankan dulu. Nah, nanti saya akan membuat script untuk mendapatkan IP dan juga melakukan ping terhadap IP tertentu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar melakukan mendapatkan IP dan juga ping terhadap IP tertentu dengan VBA makro ya. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan dengan video channel ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke scriptnya ya. Nah, di sini kita akan mulai dari get IP dulu ya. Oke. Nah, di sini di get IP kita sudah beri nama yaitu bt get IP. Nanti hasilnya di sini ya. Namanya adalah LB hasil IP ya. Nah, nanti ketika diklik muncul hasilnya di sini berupa IP address. Oke, kita klik di sini ya di tombolnya untuk mendapatkan atau menginput script di sini. Kita klik di sini. Nanti dibuatkan private sub bt get IP click. Oke, itu otomatis ya dari tombol klik tadi. Nah, untuk mendapatkan IP kita bisa menggunakan yang namanya objek yaitu WMI atau Window Management Instrument. Jadi kita gunakan objek WMI tersebut ya. Misalkan kita buat variabel dulu dengan dim namanya bebas, tapi bisa gunakan misalkan WMI object as object. Oke. Selanjutnya karena ini objek berarti kita perlu set ya. Set WMI object itu diisi dengan get object. Dalam kurung objeknya adalah winmgmts. Titik 2 kita tambahkan moniker string. Moniker stringnya berupa impersonate impersonation level itu diisi dengan impersonate ya. Nah, di sini di impersonation level itu ada 4, ada anonymous, ada identify, ada impersonate dan juga delegate. Untuk anonymous dan identify itu terkurang ya karena anonymous itu terbatas, sedangkan identify itu hanya bisa query. Dan yang paling pas kita gunakan adalah impersonate. Impersonate. Nah, kalau yang terakhir itu delegate itu untuk objek-objek ya. Oke, sudah beres. Ini untuk pendapatan IP ya. Oke. Nah, sampai sini itu teman-teman bisa menggabungkan scriptnya atau juga boleh disatukan ya. Jadi kalau kita mendapatkan IP berarti kita tambahkan PT ya, karena kita mau ngisi IP dari komputer atau komputer ini. Berarti kita tambahkan petnya. Petnya berupa tanda seru garis miring. Tambahkan titik. Titik artinya komputer ini ya. Nah, ini titik artinya komputer ini. Kemudian tambahkan petnya adalah root. Garis miring CMP2. Oke, CMP2 sudah beres. Kemudian kita tambahkan exact query ya. Nah, exact query-nya boleh digabungkan atau boleh dipisah. Kalau digabungkan berarti di sini tambahkan dengan titik. Kalau terlalu panjang tambahkan underscore biar ke bawah ya, biar ke sini. Tambahkan dengan exact query. Exact query-nya berupa select bintang. Ini menggunakan sama seperti query SQL ya. Select bintang from dari Win32 network adapter configuration where dimana IP ini IP ya, berarti IP enable, where IP enable. Oke, itu berupa true. Nah, berarti kita akan mendapatkan jika network adapternya IP enable-nya true ya. Oke, sudah dapat. Sekarang kita akan lakukan pengulangan terhadap objeknya, yaitu dengan for each untuk setiap misalkan objeknya kita beri nama IP address lah, IP objek misalkan IP obj as in WMI object. Oke, ini kita belum deklarasikan ya, deklarasikan dulu di sini dengan dim IP obj as object. Oke, sudah
kita lakukan pengulangan for each IP OBJ in WMA object, itu di sini. Next. Nah, kemudian tambahkan lagi variabel untuk menampung IP-nya ya. Tambahkan lagi variabel dengan dim misalkan IP address as varian, atau boleh kosong saja karena ini varian ya. Oke, berarti IP address kita isi dengan IP OBJ titik IP address. Jadi kita dapatkan IP address-nya, IP address. Oke. Nah, jika sudah ada, berarti kita akan cek ya dengan if, yaitu jika not is null, jika tidak kosong si IP address-nya, maka kita akan melakukan penambahan string ya. Jadi setiap ada IP address-nya kita masukkan dalam wadah lagi. Wadahnya misalkan anggap saja namanya adalah dim str IP misalkan as string ya, karena ini tag. Oke, tambahkan di sini dengan str IP diisi dengan str IP dan join karena ini array si IP address-nya, IP address joinnya dengan delimiter koma ya. Oke, sudah beres. Ini tinggal end if dan kita isikan hasilnya di lb hasil IP ya. Hasil IP diisi caption. Ini captionnya diisi dengan str IP. Sudah beres ya untuk dapatan IP, segini saja. Coba jalankan apakah error atau tidak. Jalankan. Kita IP. Oke, object support this property atau method. S-nya banyakkan ya. Sip. Stop dulu. Jalankan lagi. Get IP. Nah, ini IP-nya ya. Itu pendapatan IP address ini saja. Ini IP-nya, ini MAC address, ini IP dari network adapter ya. Ini dari Wi-Fi, ini network adapter, dan ini MAC address-nya. Untuk buktinya kita coba dari command prompt ya. Buka cmd. Kita buka dengan IP config. Enter. Nah, ini Wi-Fi-nya pakai S92.168.125, network adapternya pakai 561 ya. Benar ya. Ini IP address Wi-Fi, ini IP address si network adapter tapi tidak connect. Yang connect yang ini ya. Nah, itu untuk dapatkan IP address dengan PB macro. Caranya seperti saja, mudah ya. Itu menggunakan WMI object atau Window Management Instrument. Ini kalau mau dipisah boleh juga ya. Kalau terlalu panjang, ini kalau bisa dipisah tinggal dihapus saja yang bagian ininya, penyambung barisnya. Kalau mau dipisah ya, berarti WMI object as object, misalkan kita buat saja dengan IP address OBJ misalkan as object. Berarti di sini kita pisahkan ya. Berarti yang ini tinggal dihapus saja. Lalu di sini tinggal tambahkan lagi dengan set IP address OBJ, itu diisi dengan WMI object titik exec query. Sama saja sih, tapi lebih rapi kayaknya ya kalau dipisah. Oke, ini kalau dijalankan, oh ini pindah ya, ini pindah lagi ke sini karena tidak lagi menggunakan WMI object tapi IP address object. Nah, ini kalau jalankan akan normal ya. Kita IP address hasilnya ini. Nah, itu mendapatkan IP address ya dengan WMI object atau Window Management Instrument. Nah, itu mendapatkan IP. Nah, bagaimana kalau ping? Ping juga sama ya. Untuk ping yang ini, untuk melakukan ping dengan PB macro juga sama. Jadi kita akan isi IP address-nya di mana, lalu kita ping. Nanti di sini ya. Oke, untuk ping juga kita sama ya menggunakan WMI object. Nah, pingnya berarti kita tambahkan script-nya di sini ya. Nah, ini sudah saya kasih nama juga dengan get-ping. Yang ini saya kasih nama dengan tb IP host ya. Nanti saya muncul di sini, yaitu di lb hasil ping. Untuk menambahkan script di sini, tinggal double klik saja ya, double klik di sini. Maka dibuatkan subroutine berupa bt get ping click. Oke. Nah, ini sama juga kita menggunakan WMI object, berarti dim WMI object. Kalau bosan boleh diganti. Misalkan dim ping object misalkan lah. Ping object. As object. As object. Berarti kita set ya, karena ini objek, berarti kita set ping object itu berupa get object, dalam kurung objeknya adalah win mgmt mgmts. Kita isi moniker string berupa sama ya, string ini impersonation level. Kita copy saja biar cepat. Impersonation levelnya kita pakai impersonate, karena ini untuk ping kita tidak perlu lagi melakukan pet ya, langsung saja tutup dan beres. Kalau mau digabung bisa digabung, kalau mau dipisah bisa dipisah ya. Terserah sih. Kalau mau dipisah berarti ini cukup seperti ini. Tinggal tambahkan lagi objek yang kedua ya untuk menyambung baris untuk melakukan exec query. Tapi kalau mau digabung juga bisa, tinggal titik, tambahkan di sini underscore untuk menggabung ke bawah ya. Tambahkan di sini dengan exec
query, exec query. Query-nya berupa select bintang from dari win32 underscore, ini tidak menggunakan network adapter lagi, tapi menggunakan ping status ya, ping status where, di mana IP-nya atau address-nya ya, atau host-nya, where address. Nah, address-nya ini kita isi dari dari si IP yang kita inputan ya, yaitu berupa dari TB ini. Nah, ini TB IP host. Berarti di sini tambahkan lagi dengan tanda petik dan kan ini untuk menyambung baris ya, menyambung teks dari IP address ini menjadi tambahkan dengan TB IP host titik teks ini dan lagi ya guys, ini dan harusnya. Nah, seperti ini. Jadi kita lakukan query berupa select bintang from win32 ping status, di mana addressnya adalah yang kita inputkan dari textbox ya. Tambahkan tanda petik di sampingnya karena ini string atau teks. Oke, untuk query sudah beres, tinggal kita lakukan pengulangan kembali ya, sama seperti ini. Berarti for each, untuk setiap apa ya, misalkan namanya ping object sudah, berarti untuk setiap misalkan hasil ping lah, dengan hasil ping HS ping misalkan lah ya, namanya bebas sih, pilih HS bisa saja. For each HS ping in ping object. Oke, next. Nah, ini hasilnya berupa kode ya. Nah, kodenya ada banyak. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kodenya ya. Namanya ping ya win32 ping status. Nah, ini status kelas. Nah, ini status kelas, kita buka dulu ya. Agak loading sedikit. Nah, kita coba scroll ke bawah. Untuk resultnya atau hasilnya nanti berupa kode seperti mana? Nah, ini kalau sukses dia 0, kalau baper status small 1101, destination data unreachable 1102, host unreachable 103 dan seterusnya ya. Di sini ada RTO juga, request timeout kodenya 101.110 dan seterusnya ya, ada banyak nih. Kalau banyak kita copy saja. Kita copy sampai sukses saja ya. Kita copy sampai sukses, kemudian kita copy dan simpan di sini. Di sini ya, kita simpan di sini. Nah, ini karena banyak, kita melakukan select ya. Kalau if terlalu kebanyakan, jadi kita gunakan select saja. Nah, di sini kita gunakan dengan select case. Select case kita memilih HS ping ini, HS ping ya. Yang ini kita belum deklarasikan dulu karena tidak ada di sini. Oke, kita deklarasikan dulu ya. Di sini kita buat dulu deklarasi untuk yang ini. Berarti dim HS ping as object juga sama. Dan juga nanti hasilnya akan simpan juga ya. Sekalian deh di sini. Dim str hasil as string. Ini untuk hasilnya nanti ya. String karena teks nanti hasilnya. Oke, select case HS ping titik status code karena kita ambil status code ya. Status itu yang ini. Nah, ini status code. Status code. Oke, sudah beres, kita ambil status code-nya. Nah, ini karena kita gunakan select case, nanti tinggal saja di sini tambahkan dengan case ya. Yaitu case jika 0 maka str ini maka seperti ini. Str hasil itu diisi dengan tadi sukses ya, hapus sukses. Oke, kalau 0 sukses. Kemudian yang lainnya juga sama ya, tinggal tambahkan di sini dengan case 1101 maka str hasil itu diisi dengan buffer to small. Oke, ini sini. Yang ini juga sama ya, tinggal tambahkan dengan case 1102. Berarti ini str hasil itu diisi dengan destination net unreachable ya. Jika nanti kodenya 1102. Ini juga sama, tambahkan lagi dengan case 1103 itu str hasil itu diisi dengan destination host unreachable. Destination host unreachable. Oke, yang lainnya juga sama ya. Karena terlalu panjang, saya skip saja. Saya skip sampai yang RTO. Nah, ini karena ini penting ya. RTO saya skip sampai sini. Anggap saja kita melakukan seperti ini sama ya semuanya. Nanti teman-teman lakukan hal yang sama sampai komplit ya, agar nanti si report atau hasilnya komplit juga, tidak terpotong ya. Case 11010 itu berupa str hasil diisi dengan request timeout. Oke. Nah, ini saya skip juga ya. Silakan
Silahkan teman-teman buat komplit jika ingin hasilnya lebih komplit ya. Dan ini saya skip dulu untuk mempercepat ya. Yang ini saya masukkan ke dalam else, karena ini tidak termasuk, berarti saya masukkan ke dalam else semua ya. Berarti case else, artinya tidak ada di kode ini, maka masuk sini. str hasil, anggap saja error. Oke, ini untuk penampung yang tadi ya, yang sisanya. Jadi jika tidak ada di kode ini, berarti masuk ke else, hasilnya error. Oke, tutup dengan end select. Oke, untuk select case sudah beres, ini di tab dulu, sip. Nah, ini untuk menentukan apakah hasilnya sukses atau error atau RTO ya, dan lain-lain. Kalau mau komplit silahkan diperbanyak atau diperkomplit dan sesuai dengan ini, sesuai dengan si Win32 ping status kelas dari sini ya, dari sukses sampai dengan general failure. Oke, balik lagi ke PB nya. Nah, ini sudah beres, tinggal kita masukkan str hasil ini ke dalam caption ini ya, label hasil ini namanya adalah LB hasil ping. Berarti di sini kita tambahkan dengan LB hasil ping, LB hasil ping titik caption, kita isi dengan str hasil. Sudah beres ya. Sip, ini pakai L. Sip, sudah beres. Kita coba ya, jalankan. Kita ping misalkan 192.168.1.1. Kita ke ping ke gateway ya. Gateway-nya komputer ini. Kita ping sukses ya, karena gateway-nya ada yaitu di sini. Gateway-nya 192.168.1.1. Oke, anggap saja kita akan melakukan ping ke yang tidak ada, misalkan 192.168.211 misalkan seperti ini. Kita ping, hasilnya agak loading karena ini pasti RTO ya. Kita lihat, nah request timeout karena tidak ada. Kita coba ping ke IP ini ya, IP komputer ini 125, hasilnya sukses pasti harusnya. Kita coba ping, sukses ya, karena memang IP-nya ada ya, yaitu ini IP 125 memang ada. Coba yang lain, misalkan 120, ada nggak? Tapping, ada nggak RTO kayaknya? Karena destination host disable, karena tidak ada ya. Nah, ini sesuai dengan kode di sini, sesuai dengan kode yang ini 1103 ya. Nah, kalau mau komplit, teman-teman komplitkan ya, dari sesuai dengan ini. Kalau mau komplit nanti si reportnya, karena ini baru misalkan baru 1, 2, 3, 4, 5, sisanya 6 ya error. Ini baru 5 dan sisanya 6 ke error ya. Nah, itu untuk melakukan ping dengan PB makro. Seperti ini saja, simple ya. Untuk ping itu karena menggunakan WMI, Window Management Instrument, dengan Win32 ping status. Nah, seperti ini ya. Saya sketsa dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita untuk ping atau kita ulangi dari IP address ya. Nah, untuk IP address kita gunakan WMI object. WMI object Win MGMTS. Impersonate-nya kita gunakan impersonate level impersonate. Nah, ini untuk path-nya dari root CMP2 dan kita akan query dengan select bintang from Win32 network driver configuration. Lalu di sini kita looping sampai mendapatkan IP-nya ya. Dan di sini kita akan mendapatkan semua list dari yang enable true IP-nya. Kita masukkan ke dalam string strip ya. Jadi kita gunakan penambah string. Jadi string IP ditemukan, masukkan dalam strip dan seterusnya sampai kita semuanya dia masuk ke dalam strip ya. Sampai semuanya kita masuk ke dalam strip ini. Nanti hasilnya masuk ke strip. Sedangkan untuk ping juga sama ya. Untuk ping juga kita lakukan WMI object. WMI objectnya berupa WinMTS dengan impersonate levelnya impersonate sama ya. Jadi untuk apa ya, amannya kita impersonate. Kalau misalkan kita gunakan yang anonymous ataupun identify itu akan banyak error ya, karena si anonymous terbatas, yang si identify itu hanya bisa query saja. Sedangkan impersonate itu levelnya seperti administrator ya, kalau misalkan kita gunakan komputer. Nah, selanjutnya kita execute query dari Win32 ping status. Oke, setelah itu di pulangan atau kita pakai for each, kita ambil status code-nya. Kalau misalkan 0 sukses dan lainnya kita gunakan seperti ini ya, gunakan select case. Kalau mau pakai if terlalu panjang ya, karena ada banyak. Jadi kita gunakan select case saja untuk permudah. Dan hasilnya kita masukkan dalam LB caption seperti ini, LB hasil ping caption kita masukkan str hasil. Oke, nah itu untuk melakukan ping dan juga membuat IP menggunakan PB makro ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.